Salam jumpa sahabat TKB dalam program Gema Kasih Indonesia. Program Gema Kasih Indonesia ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita untuk membincang beberapa isu yang tengah mengemuka di tengah masyarakat dan melihatnya dalam berbagai perspektif politik, sosial, ekonomi, budaya, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Pada episode kali ini kita membincang tentang pemuda dan panggilan perjuangan, Dan untuk membincang topik tersebut hadir di studio Bapak Pendeta Hariman Apatiana Kota. Salam jumpa Bapak Pendeta. Salam jumpa Kak Santi, ya. Jumpa kembali. Pendeta Hariman ini dari Universitas Kristen Maranatha, masih di Maranatha. Dan dalam kaitan sebentar lagi mau pemilu, sibuk-sibuk apa nih? Soalnya saya pernah lihat beberapa waktu lalu ya, lewat TikTok ya, salah satu capres lah, bertepatan lagi pas muncul di beranda TikTok saya salah satu capres. Ini sibuk-sibuk bener nih kayaknya nih. Jadi kampus nih. Menyambut hajatan politik itu kita di Maranatha menyelenggarakan rangkaian seminar dan kuliah umum, memberikan panggung sebenarnya untuk semua capres ya, walaupun kami tidak menempatkan mereka sebagai capres, tapi mengundang untuk memberikan kuliah umum sesuai dengan kompetensi mereka dan bidang mereka. Kebetulan yang hadir beberapa waktu lalu itu salah satu yang kini jadi capres gitu. Baiklah, bertepatan. Yang hadir adalah yang bertepatan ya, salah satu capres. Ya. Pak Pendeta, bulan sebelumnya nih, bulan Oktober, ada momen bersama yang kita peringati, yaitu Sumpah Pemuda. Ya, berkaitan topik kita nih kan tentang pemuda dan panggilan perjuangan. Pemuda Indonesia pada waktu itu ya, yang berkarya, bergulat dan sebagainya, dan khas yang namanya pemuda kan selalu dinamis ya. Namun sekalipun dinamis, mereka juga punya keprihatinan yang sangat besar karena cinta mereka yang sangat besar juga bagi bangsa. Lalu kemudian membuahkan pemikiran yang terkristalisasi lewat Sumpah Pemuda, dan 1928 sekarang ya, pemuda Indonesia makin tambah banyak. Indonesia juga begitu sangat luas, begitu. Dalam kaitan dengan pemilu yang sebentar lagi kita jelang nih, 2024, dengan kemajemukan bangsa dan juga pemuda yang karib dengan teknologi, begitu ya. Kira-kira apa ya yang bisa kita harapkan nih kepada mereka yang akan berkontestasi pemilu di tahun depan dalam kaitan dengan kehidupan bangsa kita yang makin besar, masa depan bangsa yang kita juga harap kita mau sambut dengan lebih baik, dan dalam kaitan juga dengan peran pemuda. Iya, teman-teman, sahabat IKB, kalau saya selalu yakin pemuda itu masa kini kita, ya. Pemuda itu tulang punggung. Pemuda itu hadir dan selalu menggairahkan kehidupan. Contoh yang tadi Kak Santi sampaikan, misalnya tahun 1928, ya, ketika Indonesia waktu itu masih menjadi sebuah mimpi, ya, menjadi sebuah mimpi, dan kita melihat bagaimana para pemuda berperan untuk menganyam mimpi itu menjadi mimpi bersama, ya. Para pemuda dari berbagai latar belakang, ya, ada Jong Java, ya, Jong Sumatera, ya, Jong Celebes, Jong Ambon, ya. Mereka mampu melampaui latar belakang kesukuan mereka, ya. Mereka keluar dari jebakan Calvinisme, ya, lalu membangun nasionalisme, ya, Indonesia, ya.
mereka melihat bahwa Indonesia yang mereka dambakan itu Indonesia yang satu, ya. Satu tanah air, ya, satu bangsa, bahkan satu bahasa. Ya. Nah, saya kira ini kan imaji keindonesiaan yang luar biasa keren di kala itu, ya, keren karena ya mereka mampu meninggalkan ego sektoral mereka, ego kesukuan mereka, ya, lalu kemudian mengikrarkan janji sumpah, ya, Indonesia yang satu. Nah, saya kira itu peran yang sangat penting dari pemuda yang menjadi masa kini, ya, di kala itu, ya. Kita tidak mungkin membayangkan berdirinya Indonesia tanpa pemuda. Dan saya kira dari pengalaman-pengalaman itu, pemuda Indonesia yang hidup di masa kini, ya, di era digital, kita perlu belajar, ya, dari sejarah itu. Ya. Kita sekarang katanya di era digital itu kan kita hidup dalam sebuah kampung global. Ya. Kalau dunia ini sudah menjadi sebuah kampung global, nah, mestinya kan semakin mudah bagi kita, ya, untuk mengupayakan persatuan. Harusnya semakin mudah bagi kita untuk mempersatukan keragaman potensi yang ada di antara kaum muda, ya. Bahkan bukan hanya lintas suku, ya, bisa lintas agama, bahkan dalam konteks global, ya, lintas negara dan bangsa, ya, untuk membangun sebuah peradaban kehidupan yang lebih baik. Dan saya kira PR kita di pemuda masa kini adalah bagaimana kita menghidupi kembali, ya, imaji keindonesiaan yang satu, ya, bineka tapi tunggal ika. Bagaimana kita mau menghidupi spirit itu dan melampaui, ya, sekat-sekat sektoral, ya, apakah itu kesukuan, agama, bahkan mungkin kepentingan-kepentingan pragmatis kita, ya, sebagai seorang pemuda. Gitu. Pemuda di kala itu menganyam mimpi menjadi mimpi bersama, ya. Dan keren di kala itu, ya, melampaui batas-batas sektoral kesukuan mereka, membayangkan Indonesia bersama, begitu, kepentingan bersama. Mereka mengenyampingkan ego mereka untuk mencapai tujuan bersama-sama. Apakah, ya, partai yang akan berkontestasi tahun depan ini kira-kira begitu, ya, menghidupi juga imaji itu, meresapi dan memaknai, lalu kemudian meneruskan nggak kira-kira mimpi itu? Bisakah masih kita percaya bahwa mereka sungguh-sungguh menghidupinya? Hari ini kan partai politik kita itu masih menjadi mesin utama demokrasi, ya. Jadi kita tidak bisa tidak menaruh harapan supaya partai politik yang ada di negeri ini yang sebentar atau sedang berkontestasi ini betul-betul juga menghidupi spirit, ya, pemuda tahun 1928 itu, ya. Ya, partai politik pastilah mereka juga punya kepentingan, ya, kepentingan untuk mendapatkan kursi kekuasaan, ya. Tetapi pertanyaan kritis yang harus selalu kita sodorkan bagi partai politik adalah mengejar kursi kekuasaan itu untuk apa, ya. Memang kita pahami bahwa partai itu kendaraan, ya, untuk mencapai tujuan, yakni kekuasaan. Tapi kekuasaan itu kan tidak boleh menjadi tujuan pada dirinya saja. Artinya politik kekuasaan itu harusnya bukan satu-satunya yang dikejar oleh partai.
Tetapi justru, nah saya ingat apa yang dikemukakan oleh Johannes Leimena ya, salah seorang tokoh dari Jong Ambon di kala itu yang juga berjuang untuk merumuskan dan mengikrarkan Sumpah Pemuda ya tahun 1928. Leimena katakan bahwa politik itu etika untuk melayani. Politik itu etika untuk melayani. Jadi kekuasaan itu bukan tujuan akhir, tapi kekuasaan itu memang harus dijadikan sebagai jalan etis ya untuk melayani. Melayani apa? Melayani kepentingan masyarakat, melayani kepentingan kebangsaan kita sebagai sebuah nation state. Nah, saya kira spirit itu yang harusnya menjadi spirit dari partai-partai politik. Ya. Jadi mereka nggak boleh hanya bertujuan untuk sebanyak-banyaknya misalnya menempatkan kader mereka di Senayan ya atau di DPRD ya, atau memenangkan calon presiden dan wakil presiden yang mereka usung ya. Lalu mereka kemudian terjebak dalam satu politik yang tidak etis ya, yang menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan kursi kekuasaan. Nah, saya kira ini yang harus kita cegah. Ya, memang sekali lagi bahwa yang namanya partai-partai politik itu dia punya tujuan ya masing-masing. Lalu anggota-anggota partai yang mengajukan diri atau dicalonkan ya, mereka juga pasti punya kepentingan pribadi ya. Tetapi dan kita nggak bisa nafikan itu, tetapi semua itu harus diletakkan ya di atas dasar kepentingan keindonesiaan, kepentingan bersama. Nah, ini yang saya kira harus menjadi catatan penting yang kita berikan kepada partai-partai politik yang ada ya, supaya mereka sungguh-sungguh berpolitik dan menjadikan politik itu sebagai etika ya untuk melayani. Menarik ya, tadi Pendeta Hariman mengatakan, mengutip ya pendapat Johannes Leimena, politik itu adalah etika untuk melayani. Dan apakah kita masih melihat etika untuk melayani ada dalam partai-partai yang akan berkontestasi secara khusus anak muda yang juga ada di dalamnya, atau juga anak muda yang kita harapkan bisa masih punya apa ya idealisme untuk bisa tetap merawat kesatuan. Lalu kemudian memilih siapa-siapa yang memang dirasa dan sungguh-sungguh dipikirkan punya keyakinan, punya tanggung jawab yang besar untuk merawat kesatuan, mengenyampingkan ya kepentingan keluarga, kepentingan dinasti demi Indonesia bersama. Untuk membincang itu lebih detail, kita akan masuk segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Jumpa dalam acara pembangunan jemaat kerjasama antara YKB GKI dan LPDC. Pembangunan jemaat setiap Senin pada minggu kedua dan keempat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB GKI TV. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Gema Kasih Indonesia. Pada episode kali ini kita membincang tentang pemuda dan panggilan perjuangan. Saya sendiri sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Saya mengundang sahabat semua boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Kita memasuki segmen yang kedua bersama dengan narasumber episode kali ini, Pendeta Hariman A. Patiana Kota. Pendeta, kita lanjutkan ya di segmen yang kedua ini. Ya. Di segmen pertama rasanya optimis kita ya. Tapi dalam optimisme itu juga kan kita mesti juga mawas dan memang melihat dengan real. Jangan sampai optimisme kita melambung ketinggian dan kita tidak menyadari bahwa ada loh ya bahaya yang mesti kita juga mawas begitu, waspadai ya. Kita berharap banyak katakanlah kepada pemuda kita. Tidak punya cara lain bagaimanapun sistem politik kita dalam kaitan dengan pemilu, partai sebagai mesinnya, sebagai sarananya begitu ya. Dan kekuasaan bukan menjadi tujuan akhir dari segala-galanya. Tapi toh kita juga tidak bisa menafikan bahwa entah karena memang realitas masyarakat kita yang masih cenderung emosional ya dalam memilih, entah itu karena anak bapaknya, bapaknya dikenang baik begitu ya, dikenang punya punya track record katakanlah yang baik, punya nama besar, lalu kemudian ya sudahlah, kita ngapain lagi pilih-pilih yang lain, ya sudahlah anak-anaknya juga kan bisa gitu ya, kita pilih begitu, dengan begitu saja begitu. Nah, cara berpikir yang seperti itu, saya bukan mengatakan bahwa itu sama sekali keliru, sama sekali salah, tetapi kecenderungan memilih hanya berdasarkan itu juga kan membahayakan. Apalagi ketika para kandidat ini katakanlah memanfaatkan para pemilih kita yang mungkin masih emosional sebagai cara untuk mengambil kekuasaan. Gitu. Bagaimana Pak Pendeta melihat kemungkinan ini bisa menjadi ancaman juga yang mesti kita waspadai ya? Saya kira saya setuju ya dengan apa yang tadi Pendeta Santi kemukakan, para sahabat YKB, bahwa memang optimisme atau harapan itu sesuatu yang harus tetap kita dorong ya, karena itulah kita mau terus berjuang ya untuk sesuatu yang lebih baik. Tapi berbarengan dengan itu kita toh harus tetap realistik juga, realistik untuk membaca kondisi aktual yang sedang terjadi. Dan saya kira demokrasi kita selalu ada di simpang jalan ya. Demokrasi kita itu dia harus dikelola supaya berjalan sesuai dengan harapan kita. Ancaman untuk dibajak misalnya oleh hari-hari ini, misalnya kita dengar ada ungkapan politik dinasti misalnya ya, dan itu nggak bisa kita nafikan juga ya. Misalnya indikasi-indikasi itu cukup kuat saya kira ya, indikasi-indikasi yang memperlihatkan bahwa ada praktik politik dinasti ya. Misalnya ya partai-partai kita lah ya, partai-partai besar ya. Partai besar PDIP misalnya ya, dia nggak bisa kita lepaskan dari Terah Soekarno
ya misalnya ya, dari Soekarno, lalu kemudian sekarang Megawati ya, Soekarno Putri yang berkuasa memimpin partai ini. Dan saya kira menjadi anak Soekarno atau menjadi anak Megawati ya, itu privilege yang luar biasa saya kira ya, kita nggak bisa nafikan itu ya. Tahu misalnya Partai Demokrat misalnya, yang kita tahu bersama Susilo Bambang Yudhoyono ya, Pak SBY mantan presiden juga ya, kemudian dia menjadi tokoh utama di partai itu, dan menjadi anak SBY itu privilege ya, kita nggak bisa menafikan itu ya. Di Nasdem misalnya ya, kita nggak bisa lepaskan Nasdem hari ini misalnya dari Surya Paloh gitu ya, dan menjadi anak Surya Paloh itu ya, itu privilege ya, ada privilege tersendiri yang memang didapatkan. Jadi kalau menjadi anak dari tokoh-tokoh ini ya, karpet merah itu kan terbuka lebar. Dan saya lihat misalnya jadi anaknya Presiden Joko Widodo ya, ini kan juga kita nggak bisa pungkiri ya, bahwa itu satu keistimewaan ya. Karpet merah bagi anak-anak Joko Widodo pasti terbuka ya. Anaknya jadi wali kota, mantunya juga jadi wali kota. Kita tahu kemarin anaknya yang satu ya, Kaisang, kemudian didaulat menjadi ketua umum PSI ya. Nah, ini kan gejala-gejala yang ada di dalam proses demokrasi kita ya. Kepentingan politik keluarga itu ternyata cukup menonjol juga, dan apakah mereka yang anak-anak para tokoh ini juga punya kemampuan yang mumpuni sama seperti ayah atau ibunya ya, kita tidak tahu ya, belum tahu lah ya. Waktu nanti yang akan menguji. Dan apakah secara karir mereka mulai dari ini yang itu pertanyaan yang bagus sekali, yang mengajak kita untuk melihat ya, bahwa yang namanya proses itu menurut saya sesuatu yang nggak boleh kita nafikan ya. Proses itu menuntut sebuah perjuangan ya, dari bawah bertahap. Soekarno itu sampai di puncak kekuasaan ya karena dia menjadi pemuda yang memang berjuang ya bersama dengan para pemuda yang lain, bukan karena dia bukan anak siapa ya, dia bukan anak siapa-siapa yang kita tahu. Nah, Megawati Soekarno Putri misalnya ya, ketika dia sampai pada jabatan sebagai presiden, kita juga tahu dia nggak lewati jalan yang mudah kan. Waktu masih PDI ya, bagaimana PDI dulu dihambat ya oleh rezim Soeharto di kala itu ya. Dia berjuang luar biasa sampai dia menjadi menteri dan menjadi presiden ya, lalu kemudian membesarkan PDIP ya, kemudian ya sampai menjadi partai yang seperti sekarang. Itu kan melewati satu proses yang luar biasa ya. Puan Maharani mungkin nggak lewati proses semacam itu ya. Lalu ya presiden kita sekarang misalnya Joko Widodo ya, siapa yang mengenal beliau dulu ya. Dari seorang tukang kayu misalnya ya, kemudian menjadi wali kota 2 periode, memperlihatkan prestasi yang luar biasa ya di kota Solo, kemudian diboyong dibawa ke Jakarta menjadi gubernur, dan juga memperlihatkan prestasi yang sangat baik sehingga kemudian dicalonkan menjadi presiden terpilih ya, bahkan 2 periode ya. Nah, ini kan satu proses panjang. Gibran belum tentu seperti itu, gitu kan. Ini
hal yang saya kira menjadi catatan penting dari sejarah semua tokoh itu dan sejarah Sumpah Pemuda. Kita melihat bahwa yang namanya proses perjuangan itu sesuatu yang memang harus dilewati, sehingga ada rekam jejak yang baik. Nah, rekam jejak ini yang kemudian memantaskan seseorang untuk bisa beralih dari satu jenjang naik ke jenjang berikutnya. Rekam jejak ini yang kemudian membuat kita jadi lebih percaya diri dan yakin bahwa oh iya, dia bisa karena dia sudah setia dalam perkara-perkara yang kecil, ya, baru kemudian dia mendapatkan perkara-perkara yang lebih besar. Jadi rekam jejak itu salah satu kualifikasi yang harus dimiliki, dan rekam jejak itu bukan jalan yang mudah, ya, bukan jalan yang mudah. Dan saya kira nggak ada salahnya kita lahir sebagai anak Jokowi, ya, lahir sebagai anak Megawati, tapi kita, ya, bahkan semua pemuda yang lain harus memperlihatkan, ya, kontribusi penting kita, ya, dalam membangun negara dan bangsa ini, ya. Itu yang harus kita perlihatkan. Jadi bukan karena kita ini anak siapa, ya, itu namanya kader jenggotan, ya. Kader jenggotan itu kan nempel ke atas, ya, ya, dia nempel bawa nama besar bapaknya, ya, atau nama besar pamannya, ya, nama besar, tapi dia tidak menjadi dirinya sendiri. Dan saya kira disinilah tantangan bagi para pemuda dan partai-partai politik yang ada sekarang harusnya membuka ruang supaya yang tampil itu adalah memang pemuda-pemuda yang sungguh-sungguh memperlihatkan prestasi, ya, etos kerja yang baik yang mereka perlihatkan dalam bidang-bidang tertentu, sehingga mereka itulah yang kemudian kita dekati, kita bina, lalu kemudian kita ngasih panggung supaya dia bisa memperlihatkan sinarnya, ya, memperlihatkan dampaknya, memberikan pengaruhnya untuk masyarakat secara lebih luas. Saya kira ini yang harus terus kita bangun. Jangan sampai warna politik dinastinya itu yang justru jadi lebih dominan, gitu, ya. Kita lalu seperti terkesan memaksa, gitu, ya, memaksa sesuatu. Kalau dipaksa-paksa itu kan sebenarnya nggak bagus, ya, kayak pisang gitu, ya, kalau kita paksa mateng, wah, digoreng rasanya itu nggak enak. Kelihatan dari luarnya tapi dari ternyata luar sepet pahit. Itu karbitan, ya. Kita nggak mau jadi pemuda-pemuda karbitan yang kemudian terjun ke dalam dunia politik menjadi, ya, mengambil jalan pintas untuk berkuasa. Ya, Pak Pendeta, topik kita ini kan tentang pemuda dan panggilan perjuangan. Pak Pendeta sudah menyebut nih ada kata pemuda, lalu kemudian betapa penting berproses, betapa penting itu berjuang, betapa penting tidak menjadi pemuda yang karbitan, begitu. Nah, ini kan menjelang pemilu, ya, semua banyak menyorot pemuda nih. Apalagi para pemilih pemula, begitu, ya. Dan beberapa partai menyokong katakanlah kader pemudanya, begitu, yang menjadi satu wakil presiden, ketua umum partai. Lalu apakah para pemuda yang disodorkan ini, begitu, ya, ini para pemuda yang punya idealisme, yang menjiwai spirit pemuda 1928, dan para pemilih yang banyak pemuda ini juga lebih mengedepankan rasionalitas mereka, begitu. Jangan sampai jargon aja nih pemuda masa kini, lalu kemudian pemuda punya idealisme, pemuda punya kecakapan, ya, apalagi pemuda akrab dengan teknologi di kelas menengah. Secara khusus ternyata cara berpikirnya yang nggak jauh-jauh amat dari produk masa lalu, begitu, ya, produk yang memang mewarisi feodalisme tanpa suara kritis, ya. Kita akan membincang itu di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku diberi
Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Gema Kasih Indonesia. Pada episode kali ini kita membincang tentang pemuda dan panggilan perjuangan. Pemuda dan panggilan perjuangan. Saya mengajak sahabat semua boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Narasumber pada episode kali ini Pendeta Hariman Patiana Kota. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di segmen ketiga. Dan segmen penutup ini, saya sedikit mengulang di ujung segmen kedua, Pak Pendeta sudah menyebut kata pemuda, lalu kemudian perjuangan ya, panggilan perjuangan, panggilan pemuda untuk berjuang ya, jangan jadi pemuda yang karbitan. Dan apakah pemuda yang memang sudah disodorkan kepada kita ini sebagai kandidat yang dirasa pas untuk memimpin? Apakah mereka sudah cukup pantas begitu ya? Bukan berarti mau merendahkan, bukan ya. Mereka juga punya punya karirnya, pernah juga berproses begitu. Tapi kita juga kan mesti jujur bahwa ada juga kandidat-kandidat lain yang kita belum kenal kan. Yang siapa tahu mereka udah juga berjuang dari nol, tapi kita tidak tahu karena media tidak menyorot, katakanlah begitu ya. Lalu kemudian apakah kita juga punya harapan nih pada para pemuda yang akan menjadi pemilih yang notabene kalau kita lihat bukan cuma di Jakarta tapi mungkin di beberapa kota lain yang akrab dengan teknologi, yang punya pendidikan yang baik ya, juga punya idealisme untuk memilih mereka berdasarkan pilihan yang memang rasional bukan emosional. Iya, Pendeta Santi dan teman-teman, kalau saya lihat memang begini. Pertama soal pemilih ya, saya mau sorot dulu soal pemilih ya. Dari data yang diperlihatkan oleh KPU, pemilih muda kita itu banyak banget ya kan, lebih dari 50-an% kan, lebih dari 50% pemilih kita itu adalah pemilih muda. Nah, itu berarti bahwa pemuda akan menjadi penentu siapa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan di negara ini. Pemuda yang menjadi penentu ya. Nah, karena itu saya pribadi mau mendorong supaya teman-teman pemuda persis di hari kasih suara ya. Itu kan 14 Februari ya, hari kasih sayang ya, kita jangan lupa bahwa itu juga hari kasih suara ya. Jadi kita mesti datang ke TPS memperlihatkan tanggung jawab kebangsaan kita ya, tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia, karena ternyata suara kita itu menjadi penting ya. Nah, itu yang pertama yang saya ingin katakan. Yang kedua, memang akhir-akhir ini kita bersyukurlah ya bahwa ada banyak pemuda yang tampil ya, yang unjuk kerja ya, unjuk aksi ya, untuk meyakinkan kita bahwa ya betul pemuda itu dalam sepanjang sejarah kita selalu memiliki peran. Tapi
saya pribadi menolak misalnya kapitalisasi isu pemuda ya. Pemuda hanya dijadikan sebagai sebuah isu politik ya untuk mendulang suara. Nah, ini yang saya tolak gitu ya. Saya pribadi nggak terlalu setuju dengan hal itu, dan saya lihat memang ada kecenderungan itu ya. Oh, ini kita dorong ya yang muda ya, yang supaya, tapi ujung-ujungnya sebenarnya mau menarik, hanya sekedar mau menarik suara dari para pemilih muda. Oh, ini karena orang muda lah, sama kayak gua gitu ya, kita sama gitu ya. Nah, saya kira itu yang saya tolak, karena kalau itu yang terjadi berarti kita menempatkan pemuda kita ini bukan sebagai pemilih yang rasional, hanya sekadar sebagai pemilih emosional gitu ya, karena oh ya sama-sama muda. Nah, kalau itu kan apa bedanya misalnya dengan kita sebagai yang tua, kita milihlah orang tua gitu ya, karena ada anggapan bahwa yang tua itu yang lebih bijaksana. Jadi ini sebenarnya kan, padahal bijaksana itu kan pilihan ya. Tua pasti, tapi bijaksana itu pilihan. Nah, sebenarnya bukan soal tua atau muda ya, tapi kita melihat pada kompetensi ya. Seseorang ini dia betul-betul punya kemampuan kan ya. Bagaimana dia melihat persoalan-persoalan yang ada ya. Lalu dia membuat sebuah mapping, analisa, kemudian menelurkan, ini visi yang akan saya lakukan, ini misi yang akan saya kerjakan untuk mewujudkan visi ini ya, dibarengi dengan strategi dan seterusnya. Kita kan akan melihat sejauh mana dia mampu, cakap itu kan dari kemampuannya itu ya, membangun sebuah dream untuk Indonesia yang lebih baik. Itu kan yang harus kita lihat. Nah, selain pada kompetensi, tentu kita juga harus melihat pada karakter ya. Integritas itu sesuatu yang harus kita junjung tinggi. Ini kita milih pemimpin negara ya, dan nggak bisa main-main, nggak bisa coba-coba gitu ya. Kita harus yakin bahwa yang akan kita pilih ini memang orang yang sungguh-sungguh punya karakter. Karena itu saya setuju sekali dengan Romo Magnis ya, yang bilang bahwa pemilu itu bukan untuk memilih yang terbaik ya, tapi untuk mencegah orang jahat jangan sampai berkuasa. Nah, ini kan semacam prinsip minus malum ya. Jadi di situ saya kira ya, kita sebagai pemilih muda ya, kita harus betul-betul mempelajari ya dari calon-calon yang ada, dan bukan saja calon presiden, wakil presiden, calon gubernur, calon bupati, wali kota ya, calon DPRD, DPR RI ya. Kita harus memakai ukuran itu, kompetensi, karakter. Lalu kita lihat rekam jejaknya udah gimana gitu ya. Jangan sampai misalnya belum berhasil jadi ketua RT mau mencalonkan diri jadi lurah, kan nggak mungkin gitu ya. Nah, maka rekam jejak itu harus kita ikuti ya. Kita harus lihat. Nah, disinilah para pemilih mesti kritis. Misalnya ada orang yang bilang atau ada partai yang bilang bahwa oh, kalau saya menang misalnya BBM gratis, itu logika dari mana? Gitu. Uangnya dari mana? Betul, gitu itu loh. Dia, iya. Atau ini BPJS gratis. Iya. Siapa aja yang persis, betul. Ini duit dari mana? Betul. Uang dari mana? Jadi jangan sampai kita terkecoh dengan jargon-jargon politik yang saya kira hanya bualan ya. Ini jangan sampai kita terbuai dengan bualan-bualan politik. Nah, kita mesti kritis. Nah, saya kira ini yang ketiga yang saya ingin sampaikan, bahwa kita sebagai pemuda memang selain kita harus menempuh sebuah jalan perjuangan berproses, kita juga harus mengedepankan kekritisan kita, daya kritis kita untuk melihat supaya kita sebagai pemuda ini nggak dikapitalisasi hanya sekedar pemanis untuk orang partai ini mengambil suara. Ini yang kita tolak. Nah, pemuda itu subjek politik. Pemuda itu adalah agen perubahan. Nah, karena itu menurut saya dia harus
harus kritis ya, menjaga nalar kritisnya sehingga dia bisa berperan dengan lebih baik. Tadi Pak Pendeta sudah mengatakan nih tentang pemuda harus kritis begitu. Sejauh mana nih kritis kalau ternyata yang disodorkan ya segitu aja Mas? Ya ini, yang sudah disodorkan yang ini udah, yang sudah paket jadi ini nih. Gitu ya. Itu memang tadi ya, saya kira problem kita itu salah satu realitas demokrasi kita hari ini ya, yang disodorkan apakah itu yang terbaik ya. Pemuda-pemuda yang disodorkan hari ini ya, entah di dalam pemilihan presiden, bupati, gubernur, wali kota dan lain-lain ya, juga di legislatif itu, apakah itu sudah yang terbaik? Nah ini jadi apa? Jadi pertanyaan terbuka menurut saya yang kita semua harus mendorong supaya mudah-mudahan yang sudah mendapatkan karpet merah itu oleh perjalanan waktu memperlihatkan bahwa dia pantas untuk itu. Walaupun di sini ada risikonya, ya pasti ya, di situ ada risikonya. Tapi saya kira ya mereka harus memperlihatkan bahwa saya ada di posisi ini bukan karena papa saya, bukan karena ibu saya, ya bukan karena paman saya gitu ya. Tapi kita menunggu itu ya, karena ya sudah ada ya, sudah disodorkan ya, sudah disodorkan maka ya harus jalan kan. Kita nggak bisa membatalkan itu ya. Misalnya putusan MK aja nggak bisa dibatalkan kan ya, walaupun sudah jelas bahwa ada pelanggaran kode etik berat di situ ya. Tapi kan keputusan ini kan nggak bisa kita batalkan ya, kecuali yang bersangkutan atau yang lain mau dengan legowo mengundurkan diri. Oh ini kan ada cacat secara etis ya, lalu mengundurkan diri, it's okay. Tapi kalau dia mau melenggang terus, atau juga calon-calon yang lain yang sekarang ini yang menyebut diri sebagai pemuda gitu ya, yang mendapatkan karpet merah untuk maju dalam berbagai jabatan politik, ya dia harus memperlihatkan. Dan kita mau nggak mau, suka nggak suka, memang kita harus tunggu ya, apakah memang mereka ini akan memberikan legacy yang baik ya, sesuai dengan ya, yang kita harapkan. Kinerjanya seperti apa kita lihat nanti ya. Tapi kita sebagai pemilih, kita yang harus memutuskan ya, apakah ini pantas atau tidak pantas. Itu adalah hak kita ya sebagai pemilih. Jadi saya justru juga mau mendorong supaya ya disitulah para pemilih betul-betul pelajari calon-calon yang ada ya, calon-calon yang ada. Kita melihat apa visi misi mereka, kita melihat juga pada karakter mereka ya, integritas mereka, lalu melihat rekam jejak mereka ya. Dan itulah hak prerogatif dari para pemilih ya, untuk menentukan siapa yang akan memimpin negara ini ke depan, baik di eksekutif maupun di legislatif. Baiklah. Untuk gereja gimana? Gereja. Gereja yang banyak pemuda. Gereja juga banyak pemuda, dan saya kira gereja jangan hanya jadi follower ya. Jangan hanya menjadi cheerleaders. Gereja juga kan ini kan mulai dicari-cari, ayo suaranya. Gereja, lembaga-lembaga agama pastilah, semua pasti akan dicari-cari ya. Pokoknya yang usianya 17 tahun ke atas di lembaga apapun pasti dicari-cari. Tapi saya kira sebagai bagian dari negara dan bangsa kita ya, gereja harus memberikan juga contoh ya, teladan. Nah, kalau tadi kita bicara misalnya mengenai peran pemuda ya dalam meneruskan perjuangan di bangsa ini, gereja harus pertama kita mendorong supaya demokrasi ini, pesta demokrasi yang akan kita lakukan ya, hari kasih suara itu kita sukseskan. Itu dalam jangka pendek ya, beberapa bulan ke depan yang harus kita lakukan. Tapi yang kedua yang paling penting juga menurut saya adalah kalau gereja menyadari bahwa
negara ini butuh ya orang-orang yang punya kompetensi, orang-orang yang punya karakter, punya rekam jejak yang baik, maka gereja juga punya tanggung jawab mempersiapkan ya. Pemuda-pemudi gereja, ya gereja harus memberikan edukasi, mempersiapkan mereka supaya kalau misalnya gereja yakin ini putra-putrinya yang terbaik, yang bisa manggung ya di dunia politik, yang bisa berbuat lebih untuk kepentingan masyarakat ya, itu yang didorong ya, itu yang didorong maju. Dan saya juga mau mengajak supaya mari, bukan hanya pemuda-pemudi Kristen, tapi pemuda-pemudi Indonesia dari agama manapun, kalau Anda yakin Anda itu punya kompetensi, punya karakter ya, punya hati untuk membangun negeri ini, ya jangan sungkan juga untuk mau terjun ke dalam politik ya. Tapi jangan menempuh jalan yang oportunis, jalan yang pragmatis. Tapi lewatilah sebuah jalan perjuangan, tempuhlah sebuah proses yang baik, setia dalam perkara kecil ya, maka kepadamu akan diberikan perkara yang lebih besar. Saya kira itu harus kita perlihatkan. Dan bergereja di pemuda ya, jadi komisi pria misalnya atau komisi pemuda gitu, mau jadi komisi pemuda aja nggak mau, gimana mau jadi pimpinan di partai politik atau mau menjadi anggota DPRD, kan nggak mungkin. Jadi bergereja itu juga satu latihan sebenarnya ya, satu latihan untuk kita mengembangkan leadership kita. Baik Pak Pendeta, ini di akhir segmen 3 nih, segmen penutup sebentar lagi, adakah pesan pastoral yang hendak Pak Pendeta sampaikan kepada para sahabat? Silakan. Iya, teman-teman khususnya sobat muda ya, di mana saja Anda berada, pemuda itu dikenal karena idealismenya. Pemuda itu dikenal karena semangat pantang menyerahnya ya. Jadi mari kita bangun diri kita, karakter kita dengan semangat itu, dan kita berbuat sesuatu. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Ibu Teresa ya. Mungkin kita ini nggak punya kesempatan ya untuk melakukan hal-hal yang besar ya. Kita nggak jadi presiden, kita nggak jadi bupati, jadi gubernur dan lain-lain. Tapi kita selalu mungkin, selalu bisa untuk melakukan sesuatu yang kecil tapi dengan cinta yang besar. Dan saya kira inilah yang perlu teman-teman dan saya sebagai, ini saya juga masih muda ya. Mari kita hidupi ini dalam pengalaman kita, dan jangan lupa di hari kasih suara ya, 14 Februari itu kita datang kasih suara dengan penuh kasih sayang. Baik, terima kasih Pendeta Hariman untuk kesediaannya. Dan sahabat, jika sahabat mau menyampaikan saran, boleh menyampaikannya di nomor WhatsApp 0812-8188-9191. Kita jumpa di pekan yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.